Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali para pemirsa. Terima kasih sudah menyempatkan diri berkumpul di dalam satu wadah, yaitu channel Jawa Buana. Tentunya selalu berbagi pengetahuan dalam jejak-jejak sejarah, khususnya di Nusantara. Sebelum lanjut, silahkan tekan tombol subscribe dan like agar channel ini makin berkembang. Pemirsa di sini pasti sudah tidak sabar untuk menyimak video yang telah admin sediakan. Oke, biar untuk menyingkat waktu, mari kita bahas sejarah dan asal-usul Kabupaten Surakarta, atau orang menyebutnya Solo. Kota Surakarta memiliki 5 kecamatan dan 54 kelurahan. Batas wilayah Surakarta: sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar, dan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo. Tokoh legenda Raden Mas Said, atau dikenal sebagai Pangeran Sambernyawa. Kesaktiannya, Pangeran Sambernyawa memiliki kekuatan fisik yang luar biasa, mampu mengangkat dan melemparkan senjata yang besar. Pangeran Sambernyawa dapat menjadi tak terlihat, bergerak dengan cepat dan menghindari serangan dari lawan. Pangeran Sambernyawa dapat mengendalikan alam seperti memanggil badai, petir, dan gempa bumi. Tokoh legenda selanjutnya yaitu Kiai Slamet. Surakarta. Kesaktian spiritual, kekuatan spiritual tinggi Kiai Slamet dipercaya memiliki kemampuan yang sangat kuat. Kemampuan mengendalikan alam, dia dapat mengendalikan cuaca, angin, dan air. Kemampuan berbicara dengan hewan, Kiai Slamet dapat berkomunikasi dengan hewan. Kemampuan mengendalikan roh, dia dapat memanggil arwah. Nyai Roro Kidul, tokoh legenda Jawa yang dipercaya sebagai Ratu Pantai Selatan. Nyai Roro Kidul dipercaya memiliki kemampuan spiritual yang sangat kuat. Nyai Roro Kidul dapat mengendalikan cuaca, angin, dan gelombang laut. Kemampuan memprediksi. Nyai Roro Kidul dapat memprediksi masa depan. Kemudian dilanjutkan dengan legenda Pangeran Mangkubumi. Dikenal sebagai Sultan Hamengkubuwono I. Kesaktian spiritual, dapat mengendalikan cuaca dan angin. Kemampuan menghilang, dia dapat menjadi tak kasat mata oleh lawannya. Kemampuan berbicara dengan hewan, Pangeran Mangkubumi dapat berkomunikasi dengan hewan. Kemampuan mengendalikan roh, dia dapat mengendalikan roh dan memanggil arwah. Pangeran Mangkubumi dapat menghipnotis orang. Oke, untuk melihat jejak dan legenda sejarah asal muasal Surakarta, mari kita saksikan bersama-sama video berikut ini. Asal usul nama dan sejarah Surakarta. Surakarta lebih dikenal sebagai Solo, memiliki sejarah panjang dan nama yang bermakna. Nama awal kota ini adalah Sala, yang berasal dari kata salo dalam bahasa Jawa, berarti menghadap atau maju. Nama ini mungkin merujuk pada lokasi kota yang menghadap ke arah timur, yaitu matahari terbit. Perubahan nama pada tahun 1745, Susuhunan Pakubuwono II memindahkan ibu kota kerajaan Mataram dari Kartasura ke Sala setelah perang antara VOC dan Pangeran Mangkubumi.
Pakubuwono II menandatangani perjanjian Salatiga, yaitu terjadi pada tahun 1755 yang membagi kerajaan Mataram menjadi dua, yaitu Surakarta dan Yogyakarta. Sejak itu nama kota berubah menjadi Surakarta. Nama Surakarta sendiri memiliki makna yang mendalam. Sura berarti keberanian atau kesaktian. Karta berarti kota atau kerajaan. Jadi Surakarta dapat diartikan sebagai kota keberanian atau kerajaan yang sakti. Nama ini mencerminkan semangat dan kekuatan rakyat Surakarta dalam menghadapi tantangan sejarah. Selain Surakarta, kota ini juga dikenal dengan nama-nama lain. Solo, nama informal yang umum digunakan. Sala, yaitu nama awan. Surakarta Hadiningrat, yaitu nama resmi. Berikut adalah sejarah singkat kota Surakarta era prakolonial, yaitu pada tahun 1500 sampai 1745. Abad ke-16, wilayah Surakarta merupakan bagian dari Kerajaan Pajang. Memasuki tahun 1582, Sutawijaya Sengapati mendirikan kerajaan Mataram dengan pusat pemerintahan di kota Gede. Pada tahun 1613, Sultan Agung memindahkan ibu kota Mataram ke Karta, yaitu sekarang bernama Surakarta. Pendirian Surakarta yaitu terjadi pada tahun 1745. Susuhunan Pakubuwono II memindahkan ibu kota Mataram dari Kertasura ke Sala setelah perang melawan pasukan VOC. Pada tahun 1755, perjanjian Salatiga membagi kerajaan Mataram menjadi dua, Surakarta dan Yogyakarta. Era kolonial yaitu pada tahun 1755 sampai dengan pada tahun 1945. Pada tahun 1755 sampai 1820, Surakarta menjadi pusat pemerintahan Kasunanan Surakarta. Memasuki tahun 1820 hingga 1830, perang Diponegoro melawan Belanda. Pada tahun 1830 sampai pada tahun 1942, Surakarta menjadi bagian dari Hindia Belanda. Memasuki era kemerdekaan pada tahun 1945 hingga sekarang, Surakarta menjadi bagian dari Republik Indonesia. Pada tahun 1946, kota Surakarta menjadi ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Memasuki tahun 1950, Surakarta menjadi kota otonom. Pada tahun 1995, pemerintah kota Surakarta dipisahkan dari Kabupaten Surakarta. Peninggalan sejarah Keraton Surakarta Hadiningrat, Masjid Agung Surakarta, Taman Sriwedari, Museum Radia Pustaka, Benteng Vastenburg, referensi sejarah kota Surakarta, Ensiklopedia Indonesia, Sejarah Surakarta Britannica. Tokoh legenda Surakarta. Berikut beberapa tokoh legenda dari Surakarta. Raden Mas Said, Pangeran Sambernyawa, tokoh legenda yang dipercaya memiliki kesaktian luar biasa. Kesaktian Raden Mas Said, kekuatan fisik Pangeran Sambernyawa memiliki kekuatan fisik yang luar biasa, mampu mengangkat dan melemparkan senjata besar. Ia dapat menjadi tak terlihat, bergerak dengan cepat dan menghindari serangan musuh. Pangeran Sambernyawa dapat mengendalikan alam seperti memanggil badai, petir, dan gempa bumi. Dia juga memiliki kemampuan menyembuhkan penyakit dan luka. Pangeran Sambernyawa dapat memprediksi masa depan dan membaca pikiran orang lain. Menurut legenda, Pangeran Sambernyawa adalah putra Sultan Agung Raja Mataram. Dia dibesarkan oleh Kiai Slamet, seorang ulama sakti. Pangeran Sambernyawa menjadi panglima perang Mataram dan memainkan peran penting dalam perjuangan melawan VOC Belanda. Sumber Babat Tengah Jawi oleh Erlangga Warsita.
Kerajaan-Kerajaan Mataram. Sejarah Kerajaan Mataram oleh Profesor Dr. Supratikno Raharjo. Legenda-legenda Jawa oleh R.M. Purba Jaraka. Ensiklopedia Indonesia. Legenda kesaktian Kiai Slamet Surakarta. Kiai Slamet adalah tokoh legenda dari Surakarta, Jawa Tengah yang dipercaya memiliki kesaktian luar biasa. Berikut beberapa kesaktian yang dikisahkan. Kesaktian spiritual, kekuatan spiritual tinggi. Kiai Slamet dipercaya memiliki kemampuan spiritual yang sangat kuat, kemampuan mengendalikan alam. Dia dapat mengendalikan cuaca, angin dan air. Kiai Slamet dapat menyembuhkan penyakit dan luka dan mempunyai kemampuan memprediksi masa depan. Kesaktian fisik, kemampuan bergerak cepat. Kiai Slamet dapat bergerak dengan cepat dan menghindari serangan lawan. Kesaktian lain, kemampuan menghilang. Dia dapat menjadi tak terlihat. Kiai Slamet dapat berkomunikasi dengan hewan. Kemampuan mengendalikan roh. Dia dapat mengendalikan roh dan memanggil arwah. Sejarah dan legenda Kiai Slamet hidup pada abad ke-16 dan menjadi guru spiritual Pangeran Sambernyawa. Dia membantu Pangeran Sambernyawa dalam perjuangan melawan VOC. Sumber Babat Tengah Jawi oleh R. Rangga Warsita. Sejarah Kerajaan Mataram oleh Profesor Supratikno Raharjo. Legenda Jawa oleh R.M. Purba Jaraka. Legenda kesaktian Nyi Roro Kidul. Nyai Roro Kidul adalah tokoh legenda Jawa yang dipercaya sebagai Ratu Pantai Selatan. Berikut beberapa kesaktian yang dikisahkan. Kesaktian spiritual, kekuatan spiritual tinggi. Nyai Roro Kidul dipercaya memiliki kemampuan spiritual yang sangat kuat. Dia dapat mengendalikan cuaca, angin, dan gelombang laut. Nyai Roro Kidul dapat menyembuhkan penyakit dan luka, mempunyai kemampuan prediksi. Dia dapat memprediksi masa depan. Kesaktian fisik, kekuatan fisik luar biasa. Nyai Roro Kidul dapat mengendalikan ombak dan badai. Ketahanan tubuh, dia tahan terhadap serangan fisik dan senjata. Kemampuan bergerak cepat, Nyai Roro Kidul dapat bergerak dengan cepat di laut. Kesaktian lainnya, kemampuan menghilang. Dia dapat menjadi tak kasat mata. Kemampuan berbicara dengan hewan laut. Nyai Roro Kidul dapat berkomunikasi dengan hewan laut. Kemampuan mengendalikan roh. Dia dapat mengendalikan roh dan memanggil arwah. Kekuatan hipnotis, Nyai Roro Kidul dapat menghipnotis orang. Mitos dan legenda, Nyai Roro Kidul dipercaya sebagai pelindung nelayan dan pengendali laut. Nyai Roro Kidul memiliki kekuatan untuk memanggil badai dan ombak yang besar. Nyai Roro Kidul juga dipercaya sebagai simbol kekuatan feminin dan kebijaksanaan. Kesaktian Pangeran Mangkubumi. Pangeran Mangkubumi juga dikenal sebagai Sultan Hamengkubuwono I, adalah pendiri Kerajaan Yogyakarta. Berikut beberapa kesaktian yang dikisahkan. Kesaktian spiritual, Pangeran Mangkubumi dipercaya memiliki kemampuan spiritual yang kuat. Dia dapat mengendalikan cuaca dan angin. Dia dapat memprediksi masa depan. Kesaktian fisik, Pangeran Mangkubumi dapat mengangkat dan melemparkan senjata besar. Ketahanan tubuh, dia tahan terhadap serangan fisik dan senjata. Kemampuan bergerak cepat, Pangeran Mangkubumi dapat bergerak dengan cepat. Kesaktian lainnya, Pangeran Mangkubumi bisa menghilang. Dia dapat menjadi tak terlihat oleh lawan. Kemampuan berbicara dengan hewan, Pangeran Mangkubumi dapat berkomunikasi dengan hewan. Kemampuan mengendalikan roh, dia dapat mengendalikan roh dan memanggil arwah. Kekuatan hipnotis, Pangeran Mangkubumi dapat menghipnotis orang. Sejarah dan legenda, Pangeran Mangkubumi memimpin perang di Ponorogo melawan Belanda. Dia mendirikan kerajaan Yogyakarta pada tahun 1755. Pangeran Mangkubumi dipercaya sebagai pelindung rakyat dan pengendali kekuatan alam. Perlu diingat bahwa kesaktian Pangeran Mangkubumi mungkin bersifat mitos atau legenda. Sejarah Kota Solo yang kerap disebut Surakarta berawal dari desa Sala. Dikutip dari situs resmi Dinas Pariwisata Kota Solo, hingga pada tahun 1744
Solo dikenal sebagai desa terpencil dan tenang yang berjarak sekitar 10 km dari Kertasura, pusat kerajaan Mataram pada kala itu. Pada masa kepemimpinan Susunan Mataram Pakubuwono II, kerajaan Mataram didukung Cina melakukan perlawanan terhadap Belanda. Dari perlawanan itu, Kertasura diduduki oleh Belanda. Kondisi ini membuat Pakubuwono II mencari tempat yang lebih menguntungkan untuk membangun kembali kerajaannya. Asal-usul kota Solo bermula pada tahun 1745. Kerajaan di Kertasura dibongkar dan diangkut dalam sebuah profesi ke Surakarta di tepi Sungai Bengawan, Solo. Setelah pindah ke desa Sala, kerajaan Mataram menghadapi perlawanan hebat dari Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi. Perlawanan Mangkubumi berhenti setelah muncul kesepakatan dalam bentuk perjanjian Kianti pada 13 Februari tahun 1755. Dalam perjanjian tersebut menghasilkan keputusan penting berupa pembagian kerajaan Mataram menjadi dua, yaitu Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat. Dengan adanya perjanjian tersebut, kerajaan Mataram pun berakhir. Lalu, kenapa desa Sala berubah nama menjadi Kota Solo? Dalam sejarah dan asal-usul perkembangan kota Solo, hal ini hanya dikarenakan salah penyebutan orang-orang Eropa. Pada masa itu, orang-orang Belanda sulit menyebutkan nama Sala menggunakan huruf A, kemudian berubah menjadi O, sehingga pelafalannya berubah menjadi Solo. Sala itu sebuah desa yang ditempati untuk keraton Surakarta Hadiningrat dengan penguasanya Pakubuwono. Apa bedanya Sala dengan Surakarta? Kalau Surakarta adalah nama kerajaan, sama dengan keraton Kertasura setelah pindah ke desa Sala, ujar guru besar ilmu sejarah Universitas 11 Maret. Sedangkan nama Solo atau Sala adalah penyebutan populer atau yang umum di masyarakat. Selain itu, Surakarta juga digunakan sebagai nama ekskresidenan yang terdiri dari 7 wilayah di Solo Raya, yakni Boyolali, Sragen, Wonogiri, Klaten, Karanganyar, Solo, dan Sukoharjo. Pemirsa, informasi tentang sejarah asal-usul Surakarta, Jawa Tengah mengakhiri perjumpaan kita pagi ini. Kami selaku admin Jawa Buana pamit undur diri. Salam Rahayu, Om Swastiastu, salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam video admin berikutnya.